Kapal hantu yang terkait dengan operasi paling rahasia Amerika Serikat muncul dalam percaturan Iran. Pada hari Sabtu 9 Mei 2026, kemunculan MV Ocean Trader di dekat Diego Garcia memicu peringatan serius karena jenis kapal seperti ini biasanya tidak muncul secara kebetulan. Di Karibia, Ocean Trader diamati selama eskalasi Amerika terhadap Maduro di tengah konsentrasi militer yang jarang terjadi di wilayah tersebut. Para ahli yang diwawancarai oleh Task and Purpose menjelaskan bahwa kapal tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal, pusat komando, dan basis untuk pasukan khusus, sambil tetap menjaga profil rendah dibandingkan dengan kapal perusak dan kapal amfibi. Gambar satelit yang dikutip oleh analis intelijen sumber terbuka menunjukkan kapal tersebut berlabuh di dalam atol, di samping kapal militer Amerika lainnya di sebuah pangkalan strategis di Samudra Hindia. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan apapun untuk terus mendapatkan informasi akurat secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Pada bulan September 2025, Komando Transportasi Maritim Militer Amerika Serikat mengonfirmasi kepada Task and Purpose bahwa kapal tersebut beroperasi di Karibia. Namun, Komando Operasi Khusus tidak mengungkapkan misinya. Itulah ciri khas kapal ini. Kapal ini jarang terlihat, lebih jarang lagi terdengar, dan biasanya muncul ketika Washington ingin tetap membuka opsi keras tanpa mengumumkan setiap langkah kepada musuh. Apa yang dilakukan kapal ini di dekat Iran belum dikonfirmasi secara resmi, tetapi konteksnya menunjukkan persiapan, tekanan, dan kemampuan untuk merespons dengan cepat. Ocean Trader terlihat di Diego Garcia, pangkalan yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk memproyeksikan kekuatan di Samudra Hindia, Timur Tengah, dan di jalur-jalur yang memiliki nilai strategis tinggi. Tempat tersebut memiliki pelabuhan, landasan udara, dan posisi yang sangat strategis untuk mendukung operasi ke berbagai arah. Bukan di pantai Iran, tapi cukup dekat untuk menyiagakan aset khusus dengan perlindungan dan jarak yang aman. Pesannya jelas, Trump tidak hanya mengandalkan kapal induk, kapal perusak, dan pesawat tempur. Dia juga menempatkan di wilayah itu sebuah alat yang senyap, dibuat untuk misi-misi sulit. Kaitan dengan misi nuklir muncul karena perselisihan ini sudah melewati blokade laut dan sampai ke jantung program Iran. Usulan yang dibahas oleh Amerika Serikat menuntut agar Iran tidak mengembangkan senjata nuklir dan menghentikan pengayaan uranium setidaknya selama 12 tahun. Pada saat yang sama, laporan-laporan menunjukkan bahwa Washington dan Israel terus menganggap pengeluaran uranium yang sudah diperkaya dari Iran sebagai prioritas utama. Masalahnya adalah Teheran masih menyimpan lebih dari 400 kg uranium dengan tingkat yang hampir bisa digunakan untuk militer. Dan sebagian dari bahan tersebut tetap berada di lokasi-lokasi sensitif setelah serangan bom sebelumnya terhadap fasilitas nuklir. Dan disinilah situasinya jadi serius. Jika Iran menolak menyerahkan bahan tersebut, jika mencoba menyembunyikan sebagian stoknya, atau menggunakan uranium sebagai alat tekanan, Ocean Trader muncul sebagai alat yang disiapkan untuk memberikan opsi kepada Trump. Ini berarti bahwa Amerika Serikat sedang menyiapkan jalur yang melampaui diplomasi biasa. Kapal tersebut dapat mendukung penyelamatan pilot, pengawasan, serbuan presisi, perlindungan tim khusus, atau tindakan untuk mengambil kembali material sensitif. Krisis ini menjadi semakin mendesak. Kenapa? Sementara kapal itu muncul di Diego Garcia, bentrokan di Teluk terus berlanjut. Menurut Reuters, Amerika Serikat dan Iran saling baku tembak di sekitar Selat Hormuz. Uni Emirat Arab melaporkan serangan rudal dan drone dari Iran. Dan Washington menyatakan telah menyerang kapal-kapal yang terkait dengan Iran yang mencoba memasuki pelabuhan Iran. Kapal tersebut muncul sebagai tanda pergerakan militer, bukan sebagai target serangan, juga bukan sebagai pelaku operasi yang diumumkan secara resmi sebagai operasi perang. Namun, dalam bentrokan terpisah di Teluk, otoritas Iran yang dikutip oleh Reuters menyatakan bahwa 1 orang tewas, 10 orang terluka, dan 6 orang hilang setelah serangan Amerika terhadap kapal dagang Iran. Washington pada gilirannya menggambarkan tindakan tersebut sebagai bagian dari tekanan terhadap kapal-kapal yang terkait dengan upaya Iran. Rekam jejak belakangan ini membuat kemunculan ini menjadi semakin serius.
Maritime Executive juga menyoroti bahwa kapal ini beroperasi tanpa menyiarkan sinyal sipil biasa, dengan cat putih dan tampilan seperti kapal kargo, tepatnya untuk menyatu dengan lalu lintas laut. Siri ini bukan sekedar detail estetika, tapi merupakan bagian dari nilai militer kapal tersebut, datang tanpa menarik perhatian, berada cukup dekat untuk bertindak, dan tidak memberikan seluruh rencana kepada lawan. Ocean Trader awalnya adalah kapal komersial, kemudian diubah menjadi platform dukungan khusus dan mulai menjalankan fungsi yang menggabungkan logistik, kerahasiaan, dan kehadiran militer. Sumber terbuka menunjukkan kapal ini mampu menampung sekitar 50 awak sipil dan tambahan hingga 159 personel militer operasi khusus, sehingga totalnya mencapai 209 orang di atas kapal. Ada juga laporan tentang kemampuan untuk membawa helikopter, drone, kapal kecil, bengkel, area medis, dan komunikasi sensitif. Hal ini menjelaskan mengapa kemunculannya di dekat Iran menimbulkan begitu banyak reaksi. Ini bukan kapal patroli biasa, melainkan sebuah struktur terapung yang dipersiapkan untuk misi di mana Washington harus bertindak cepat dan tidak banyak bicara. Faktor Diego Garcia melengkapi gambaran tersebut. Pangkalan ini adalah salah satu posisi Amerika yang paling penting. Pangkalan ini memungkinkan jangkauan ke jalur-jalur dari Timur Tengah, Afrika Timur, Asia Selatan, dan wilayah-wilayah di dekat Selat Malaka. Chatham House mengingatkan bahwa Diego Garcia pernah digunakan untuk mendukung operasi yang terkait dengan Irak, Iran, dan tanduk Afrika, selain juga berfungsi sebagai pangkalan bagi pembom strategis. Ketika sebuah kapal operasi khusus muncul di dalam atol ini, tepat di tengah krisis Iran, pesannya sudah jelas tanpa harus disampaikan. Dalam pidatonya, Gedung Putih sedang memperluas opsi militer sebelum menerima jawaban akhir dari Teheran. Sejarah menunjukkan bahwa tekanan diam-diam seperti ini biasanya mendahului langkah-langkah yang menentukan. Sebelum operasi terhadap Usamah bin Laden pada tahun 2011, Amerika Serikat menggabungkan intelijen, kerahasiaan, helikopter, dan pasukan khusus untuk menyerang target yang sensitif, tanpa mengubah semuanya menjadi pengumuman publik terlebih dahulu. Sebelum melakukan aksi terhadap jaringan teroris di Yaman dan Somalia, Washington juga menggunakan pangkalan maju, pengawasan, dan sarana berprofil rendah untuk mengurangi waktu antara keputusan politik dan pelaksanaan militer. Ocean Trader masuk dalam tradisi ini. Kapal ini ada untuk saat presiden ingin menjaga opsi presisi tetap siap. Baik itu untuk menangkap seorang pemimpin, menyelamatkan personel, mengumpulkan materi sensitif, atau membuka jalan bagi operasi yang tidak bisa bergantung pada pergerakan panjang yang terlihat. Contoh dari negara lain memperkuat logika ini. Israel ketika menilai ancaman nuklir di Timur Tengah tidak menunggu lawannya menyelesaikan kemampuan strategisnya. Israel menyerang reaktor Irak Osirak pada tahun 1981 dan kemudian menghantam fasilitas Suriah pada tahun 2007, selalu dengan fokus untuk mencegah musuh mengubah program nuklir menjadi perisai politik. Dalam operasi perebutan kembali dan perlindungan wilayah yang jauh, Israel menunjukkan bahwa logistik, angkatan laut, dan pasukan khusus dapat menentukan krisis yang terjadi jauh dari wilayah nasional. Prancis juga mempertahankan kapabilitas proyeksi kekuatan di pangkalan luar negeri untuk bertindak cepat di Afrika dan Timur Tengah ketika kepentingannya terancam. Perbedaannya sekarang adalah Trump memberikan tekanan Amerika terhadap rezim yang masih mencoba menggunakan uranium yang diperkaya, jalur laut, dan ancaman regional sebagai pelindung terhadap respon yang lebih keras. Langkah selanjutnya tergantung pada respons Iran. Apakah mereka akan menerima kesepakatan nyata dengan penangguhan pengayaan yang dapat diverifikasi dan solusi untuk persediaan uranium? Ocean Trader bisa tetap menjadi alat tekanan tanpa memicu fase baru. Jika rezim mencoba memulur waktu, menyembunyikan material, atau mempertahankan garda revolusi, memprovokasi kapal dan pangkalan Amerika, kehadiran kapal ini di dekat Diego Garcia akan menjadi sinyal yang jauh lebih serius. Trump tidak. Sekarang Trump masih punya opsi diplomasi. Sanksi yang diperluas, kapal-kapal diteluk, jet tempur beroperasi, dan sebuah platform pasukan khusus yang diposisikan secara diam-diam di teater operasi. Ini menunjukkan bahwa Washington siap memperlakukan uranium Iran bukan hanya sebagai topik pertemuan, tetapi juga sebagai target strategis dari keputusan yang bisa diambil kapan saja. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah menjaga Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari.
Tautan berita ada di bawah. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir silakan lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves. Sampai jumpa.